Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 rampung. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei atau exit poll suara untuk pasangan nomor urut 2 tertinggi. Dua capres lainnya pun menanggapi hasil hitung cepat yang dimulai pada jam 3 sore usai pemungutan suara selesai. Sebelum sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya. Ya, kita tunggu, jangan buru-buru, jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil itu sudah di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sudah menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasi seperti itu, ada tanggapan Pak? Ya aja, masa saya nanggap? Bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti ini Pak? Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count satu putaran ini Pak? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Pak Mahfud, Pak cerita ya? Oh iya. Pak Mahfud. Sementara itu, pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, bersyukur dan meminta pendukungnya untuk tidak sombong dengan hasil hitung cepat tersebut. Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Memang, rekapitulasi suara pemilu 2024 resmi dari KPU belum ada hasil, meski di situs resmi KPU sendiri pasangan Prabowo sudah terlihat unggul. Menurut jadwal dan tahapan, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu 2024 dilakukan setelah proses penghitungan suara selesai, yakni pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Setelah itu barulah penetapan hasil pemilu. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, hasil penghitungan suara Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei bisa Anda lihat di layar Kompas TV saat ini. Dan untuk Litbang Kompas sendiri, hasil sementara hingga pagi ini juga masih masuk dan akan terus diperbaharui. Dan bagaimana profil pemilih dari ketiga calon presiden? Kami akan bahas bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas di pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Bambang Setiawan. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi Mbak Adisti. Ya, ini dari kemarin sampai hari ini masa-masanya lagi pada sibuk semua lah ya ini ya soal Litbang Kompas ini ya. Nah, Mas Bambang, saya mau tanya dulu untuk Litbang Kompas ini untuk pemilu 2024 ini seperti apa? Mengerahkan berapa TPS sampel dan juga responden untuk exit poll? Ya, untuk pemilu 2024 ini kita melakukan quick count di 2000 TPS sebagai sampel. Nah, di 2000 TPS itu selain kita melakukan quick count, kita juga melakukan exit poll. Jadi tiap TPS itu kita ambil 4 responden, sehingga total keseluruhan dari responden untuk exit poll itu 8.000. Nah, dari 8.000 itu yang masuk sampai dengan hari ini itu sekitar 92-an persen. 92% ya. Dan untuk pembiayaan sendiri untuk bisa diketahui publik untuk Litbang Kompas sendiri untuk pemilu 2024 ini? Ya, tidak hanya di 2024 ini, tapi sejak awal kita melakukan quick count dan exit poll itu selalu kita dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara. Jadi oleh
perusahaan ini sendiri. Oke, jadi biaya mandiri ya untuk Betul, biaya Bank mandiri. Kompas sendiri. Nah, saya juga mau, publik mungkin masih agak bingung. Perbedaan quick count dan juga exit poll ini seperti apa, Mas? Supaya kemudian juga dipahami oleh publik. Ya, kalau quick count itu kan kita menghitung suara yang ada di tiap TPS sampel itu. Jadi suara yang ada di TPS itu semuanya dihitung. Nanti terlihat berapa untuk 01, berapa 02, berapa jumlah untuk 03. Nah nanti dari TPS itu ke 2000 TPS itu kita kumpulkan dan kita kalkulasi lagi sehingga muncul angka-angka persentase untuk 01 berapa, 2 berapa, 3 berapa. Lalu kalau exit poll itu kan survei jadi yang itu kita tanyakan kepada orang-orang yang keluar dari bilik suara setelah memilih menggunakan hak pilih kita wawancara tadi milih apa dan apa. Jadi memang kalau lebih akurat itu lebih ke quick count karena itu langsung data real dari TPS. Tapi kalau exit poll itu biasanya ada plus minus error yang sedikit lebih besar karena itu hasil wawancara bisa agak bias dikit gitu. Oke, dan saat ini kita akan bersama dengan Mas Bambang, kita akan melihat bagaimana soal exit poll ya Mas ya. Untuk Pilpres 2024. Kalau bisa dijelaskan Mas dari soal demografi pemilih dalam arti kata pertama soal jenis kelamin dulu ya Mas. Kalau silakan Mas. Kalau kita lihat dari aspek jenis kelamin, ini terlihat bahwa kalangan laki-laki ini lebih banyak milih untuk 02 Prabowo Gibran, tapi sebaliknya juga sebetulnya yang kaum perempuan pun demikian. Cuman kalau kita lihat di sini jumlah yang memilih Prabowo Gibran untuk kaum perempuan ini lebih besar daripada laki-laki. Ya. Nah ini kelihatannya tipis atau kelihatannya hampir mendekati, tapi ini sebetulnya satu petanda bahwa mereka yang banyak didukung oleh kaum perempuan biasanya suara akhirnya lebih kuat gitu. Oh oke. Ya, daripada yang lebih menonjol laki-lakinya. Itu. Pada umumnya begitu. Oke, selanjutnya Mas bisa di. Kemudian kita lihat dari aspek lainnya, demografi pemilih. Demografi pemilih. Lalu dari generasi ini dia yang juga menjadi pertanyaan kita semua. Generasi ini sangat menarik ya, karena terlihat bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran ini didukung oleh semua kelompok generasi sebetulnya, baik itu generasi Z, milenial, generasi X maupun di atasnya itu. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa dukungan yang paling masif itu terjadi di generasi Z ya. Jadi Gen Z itu paling masif ya? Iya, Gen Z itu paling masif memberikan dukungan pada Prabowo Gibran itu ya. Ini suara ini cukup jauh berkembang dari survei kami di Desember yang lalu. Desember lalu itu masih sekitar 50-an%. Sekarang udah sampai 65,9%. Itu artinya bisa disimpulkan begini Mas, untuk Gen Z pemilih yang berusia kurang dari 26 tahun bisa dikatakan 65,9% ini memilih Prabowo Gibran Mas? Betul sekali. Dan untuk pasangan Anies Baswedan? Untuk Pak Anies Baswedan itu 16,7%. Kemudian untuk Ganjar Mahfud itu sebesar 9,6%. Jadi paling banyak, paling masif pada Prabowo Gibran. Ini kan yang juga menjadi pertanyaan saya sebelumnya juga kan Litbang Kompas ini juga merilis ya kalau undecided voter itu kalau tidak salah angkanya ada sekitar 28. Nah ini jadi sebenarnya bagaimana nih Mas kalau melihat dari segi generasi ini? Walaupun undecided waktu Desember itu 28% itu sebetulnya memang saat itu banyak sekali yang masih ragu-ragu dengan pilihannya, belum memutuskan. Tapi ketika dilakukan pemilu pada kemarin itu mulai tampak bahwa banyak yang silent voter itu
terlebih pada generasi Gen Z ini itu kemudian menjatuhkan pilihan pada 02 gitu. Itu terbanyak. Kita lihat di sini itu nyata sekali perkembangannya. Di Desember itu sekitar 50%, sekarang 65%. Apa yang sebenarnya kalau dari ini kan exit poll ya, dari interview begitu ya, dari para peneliti begitu ketika pemilih baru selesai menggunakan hak pilihnya, mengapa kemudian Gen Z yang usianya kurang dari 26 tahun ini memilih Prabowo Gibran? Ya itu ada banyak faktor ya. Salah satunya memang satu-satunya pasangan yang relatif memiliki calon yang relatif dekat dengan generasi yang muda kan. Apa karena mungkin Gibran, juga calon wakil presidennya juga Gibran Raka Buming Raka juga masih berusia muda atau seperti apa? Itu salah satunya berusia muda. Kemudian juga banyak hal ya mungkin atribut dan lain-lain yang lebih mencerminkan generasi muda ya. Dan bahasa, lalu juga tingkah laku dan lain-lain. Gestur ya. Bahkan joget-joget begitu ya. Itu juga di media sosial begitu, itu juga ramai, itu yang kemudian juga menjadi salah satu. Tapi sebetulnya ada satu hal lagi yang, apa, Mas? Yang mungkin tidak tercermin dalam survei tapi dalam pengamatan, yaitu memang sosok Gibran ini adalah sosok yang memang ketika digabungkan dengan Pak Prabowo ini memunculkan satu gaya baru, satu gaya baru yang muncul. Nah ini tidak muncul pada pasangan-pasangan yang lain gitu. Nah gaya baru yang muncul itu hasil semacam emulsi dari dua karakter seperti itu yang kemudian memunculkan satu gaya dan menarik identitas baru untuk kalangan generasi muda. Itu. Oke, ini kan kalau tadi kita sudah melihat bagaimana soal dari generasi. Nah, bisa ini lagi Mas Bambang dari mungkin tingkat pendidikan atau kemudian kelas sosial begitu? Ya, kita lihat dari sisi kelas sosial di sini, misalnya ya. Nah, di sini terlihat bahwa pada semua kelas sebetulnya Prabowo Gibran ini unggul. Prabowo Gibran dari seluruh kelas, dari kalangan atas, menengah bawah hingga bawah ya. Tetapi terlihat bahwa makin ke bawah itu dukungan terhadap Prabowo Gibran makin kuat, ya, terutama pada kalangan menengah dan bawah itu. Dukungan lebih besar. Sedangkan kalau untuk Anies Muhaimin ini lebih banyak dukungan dari kalangan atas, dan makin ke atas kelas sosialnya itu makin besar dukungan terhadap Anies Muhaimin gitu. Kalau untuk Ganjar relatif sama antara yang kelas atas bawah, relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Apa yang mempengaruhi kemudian memikat begitu ya hati pemilih begitu dari penelitian untuk Litbang Kompas sendiri, kalangan menengah bawah dan juga bawah ini bahkan angkanya tidak main-main ya, Mas Bambang. Di kalangan bawah 55,9%, menengah ke bawah 55,9% juga. Apa yang menjadi ketertarikan mereka, para pemilih? Ini tentu bisa dibilang karena program. Ada semacam perasaan jaminan bahwa kelas-kelas menengah bawah ini yang dari sisi misalnya jaminan pangan misalnya paling enggak gitu ya, masih merasa aman dengan ini. Atau mungkin program yang kemudian juga sangat populis begitu, makan siang gratis, susu gratis. Salah satunya itu, makan siang gratis, susu gratis. Lalu juga tidak bisa dipungkiri yang sudah berkembang di berbagai media, yaitu bansos yang luar biasa, mungkin cukup masif ya. Dan satu hal lagi, di sini juga ada pengaruh dari Pak Jokowi, tentu tidak bisa dipungkiri ya, yang terlihat memberikan dukungan pada 02, dan bagaimana kita bisa melihat bahwa kelas menengah dan bawah ini cukup aman sekarang ini dengan status quo yang ada gitu ya, sehingga ini tentu punya pengaruh pada pasangan yang didukung oleh
Pak Jokowi tentunya. Gitu. Selama sampai dengan saat ini kan memang justru program populis itu yang berkembang ya untuk kalangan bawah. Jadi program... Nah yang agak tertekan kan kemudian kalangan yang menengah ke atas ini. Oke, jadi program yang populis ini juga mempengaruhi kemudian tingkat para pemilih begitu ya, khususnya di menengah ke bawah dan juga di kalangan bawah begitu ya Mas. Tadi kita sudah melihat bagaimana sama Mas Bambang sama-sama soal kemudian jenis kelamin, perempuan, laki-laki yang memilih, kemudian generasi Gen Z, baby boomers dan juga generasi milenial. Nah nanti kita juga akan bahas Mas Bambang usai jeda, kita masih akan bersama Mas Bambang, peneliti senior Litbang Kompas, bagaimana soal sebaran wilayah Mas. Nanti kita akan bagaimana Sumatera, kemudian yang juga kantong dari suara PDI Perjuangan yakni di wilayah Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di laporan khusus Pemilu 2024. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di laporan khusus Pemilu 2024 bersama saya Desi Larasati dan sudah ada peneliti senior dari Litbang Kompas masih bersama saya, ada Mas Bambang Setiawan. Mas Bambang melanjutkan tadi tadi kan kita sudah membahas soal profil ya, bagaimana kemudian laki-laki dan juga perempuan, kemudian Gen Z, pemilih yang kurang dari 26 tahun itu bahkan angkanya banyak yang memilih untuk pasangan 02 yakni Prabowo Gibran, kemudian juga tadi soal kelas sosial, kelas atas, menengah bawah dan juga bawah. Nah kita di segmen ini Mas Bambang soal pemilih di sebaran pulau begitu ya Mas ya. Nah bisa dijelaskan Mas Bambang? Baik Mbak Adisti, jadi kalau kita lihat berdasarkan gugus pulau ini sudah bisa terlihat dengan jelas bahwa pada semua gugus pulau ini suara untuk Prabowo Gibran ini memang terlihat unggul cukup jauh dari dua pasangan lainnya ya. Di Sumatera misalnya Prabowo Gibran unggul dengan 54,8%. Kemudian di Sulawesi, Maluku, Papua, lalu Kalimantan ini rata-rata di atas 60%. Ini yang menarik ya, bahkan ya di Pulau Kalimantan ini juga ya. Di suara Prabowo Gibran ini 65%. 65% di sana, betul. Nah, bagaimana dengan di Pulau Jawa? Di Jawa ini juga 52,1% ini. Ini mengejutkan kah? Mengejutkan tentu saja. Mengapa? Karena di survei-survei kami yang sebelumnya ini masih cukup banyak dikuasai oleh Pak Ganjar Mahfud ya. Pak Ganjar, tapi sekarang udah direbut 52,1%. Justru di Pulau Jawa kalau kita lihat Mas. Ini yang sentral dari pemilihnya paling banyak, sekitar 56% dari total pemilih Indonesia kan ada di Jawa. Artinya kalau menguasai Jawa saja sudah pegang menjadi kartu. Modal kuat untuk menang sebenarnya dari sisi suara gitu. Ini juga yang menarik Lalu adalah juga menarik ini Bali Nusra ya. Bali Nusa Tenggara ini juga terutama nanti Bali ini dikuasai oleh Prabowo Gibran ya. Terutama ini wilayah-wilayah Bali kemudian Nusa Tenggara itu menjadi memang basis yang cukup masif sekarang ini dikuasai oleh Prabowo Gibran gitu. Apa ya faktor yang kemudian saya menarik soal tadi Mas Bambang mengatakan soal Pulau Jawa ini kan kalau kita lihat di Jawa Tengah ini nah, kan. Kita bedah aja. Oke, silakan. Di Jawa Tengah nanti seperti apa? Ya ini dia nih kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Yang lebih spesifik ya Mas lebih Bambang spesifik, ya. Terutama kalau di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dan DIY ini basis utama yang selama ini menjadi kekuatan dari Ganjar dan PDIP di sini, ini ternyata sekarang sudah berhasil diambil alih atau dikuasai oleh Prabowo Gibran ya. Ada pergerakan perubahan berarti? Suara yang 45,5%. Nah pergerakannya cukup masif karena di survei kami bulan Desember lalu itu posisi untuk Ganjar Mahfud itu masih unggul. Mereka di sekitar 30%, sedangkan Prabowo Gibran sekitar 29%. Ada peningkatan yang signifikan ya, begitu ya Mas? Apa yang faktor pendukung ya?
itu meningkatnya cukup signifikan. Signifikan ya, hampir setengah dari sebelumnya. Setengah dari sebelumnya. Ini tentu nggak lepas dari ini kan ibaratnya Jawa Tengah ini menjadi battleground yang betul-betul pada akhirnya harus dilumpuhkan ya. Nah sehingga membuat relatif Ganjar Mahfud relatif tidak bisa bergerak ke lain wilayah. Ya konsentrasi di situ aja. Terlebih lagi kemudian kita bisa menyaksikan Pak Presiden Jokowi itu sangat intens. Memang beberapa bulan belakangan ini kita melihat ya. Di minggu-minggu terakhir kan. Itu tentu sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Oke, yang juga menjadi perhatian saya adalah soal Jakarta, Mas. Ini juga Jakarta kalau kita lihat tipis sekali ya untuk Jakarta, betul. Jakarta ini sekarang sudah juga diambil alih oleh Prabowo Gibran. Ini padahal sebelumnya dalam survei kami itu Anies masih lebih unggul di sini. Oke, justru survei sebelumnya Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar itu unggul. Betul. Nah ini justru tipis sekali loh Mas angkanya, kalau bisa dijelaskan itu apa pengaruhnya? Ya ini memang masih cukup tipis karena memang kekuatan Anies di Jakarta sangat menonjol hingga Desember yang lalu gitu ya. Sehingga bisa unggul agak tipis saja sudah sangat berarti sebetulnya. Sudah sangat berarti untuk Jakarta gitu. Oke, untuk pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 11,8% ya Mas ya? Ya. Kalau untuk di Jakarta? Untuk di Jakarta 11,8%. Dan memang untuk Ganjar Mahfud paling tinggi masih di daerah Jawa Tengah DIY ya. Tapi suaranya sudah turun ya. Atau paling tidak dia stagnan. Di kisaran ini juga 30,6. Yang sebelumnya juga sekitar 30,6. Yang Desember. Artinya di Jawa Tengah ini stagnan sebetulnya. Tetapi yang masif kemudian merebut dukungan itu adalah Prabowo Gibran yang naik signifikan. Oke, yang juga kemudian menjadi perhatian saya adalah soal Kalimantan ini Mas. Ternyata Kalimantan Prabowo Gibran 65% Mas. Betul. Sementara kalau pasangan Anies Muhaimin ini 21,6%. Apakah kemudian tentu ini ada pengaruh apa? Gak bisa dipungkiri bahwa pemindahan ibu kota dari Jawa ke wilayah Kalimantan ini memberikan satu harapan baru ya bagi masyarakat. Bagi masyarakat Kalimantan. Bagi masyarakat. Sehingga wajar saja kalau mereka memberikan suara lebih untuk pasangan Prabowo Gibran yang memang terlihat di-endorse oleh pemerintahan Jokowi. Kalau untuk di wilayah Sumatera sendiri seperti apa Pak? Atau di Maluku, Sumatera, Papua? Kalau kita bagi dalam 2 klaster misalnya Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan ini dua-duanya juga dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Tapi yang Sumatera bagian utara itu menarik ya Mas ya? Yang bagian utara tipis. Ya lebih rendah memang. Tapi masih tetap unggul. Sedangkan Sumatera bagian selatan ini memang lebih tinggi suara dari Prabowo Gibran ya. Untuk wilayah Maluku Papua Mas? Nah Maluku Papua ini juga menjadi wilayah yang menarik. Karena wilayah-wilayah ini selama ini menjadi daerah yang cukup mendapat perhatian besar ya. Apalagi kita tahu Papua pada periode sebelumnya Presiden Joko Widodo menang telak begitu di sana. Nah, menang telak di sana, lalu juga banyak pembangunan infrastruktur di sana. Bagi masyarakat kan sederhana urusannya. Kalau itu jalan kemudian tiba-tiba menjadi mulus, pasti mereka akan refer bahwa pemerintah bagus gitu. Nah kita lihat kalau kita jalan-jalan ke sana sekarang sudah mulus semua. Indikator itu. Dan itu yang menjadi salah satu faktor juga untuk memikat hati para pemilih begitu Mas? Betul. Itu cukup sederhana ya kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah itu jalan mulus mereka langsung nilai pemerintah bagus gitu ya. Oke. Jadi apa ya? Penilaian dasarnya itu. Dasar yang paling kentara tuh itu. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan Mas Bambang? Ya sebetulnya nanti kalau kita ini ada data-data dari hasil quick count yang lebih rinci karena itu jumlah
sampel yang tercover dalam quick count itu sebetulnya jauh lebih besar gitu, jadi lebih rinci. Tapi nanti di kesempatan lain kita bisa bedah secara lebih rinci. Tapi untuk pasangan 01, 02 dan juga 03 untuk hasil quick count-nya bisa dijelaskan secara singkat Mas untuk dari Litbang Kompas sendiri? Kalau hasil quick count-nya, kalau kita ini per wilayah tadi ada hal-hal yang menarik di luar yang kita bisa bedah dari hasil exit poll ini. Misalnya untuk wilayah Sumatera itu ada 2 provinsi yang tampaknya Anies Muhaimin ini unggul. Pertama di Aceh. Pasangan Anies Muhaimin unggul di Aceh? Berhasil merebut di Aceh, kemudian yang kedua di Sumatera Barat. Nah itu adalah 2 provinsi yang menjadi lumbung. Relatif mutlak dimenangkan oleh Anies dan Muhaimin ya. Sementara untuk yang lainnya, wilayah lainnya itu relatif sudah dikuasai oleh Prabowo Gibran ya. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud kita belum melihat ada wilayah yang mereka berhasil menangkan. Nah, apa implikasinya ini? Implikasinya adalah ketika Prabowo Gibran ini bisa menguasai mayoritas lebih dari setengah jumlah provinsi dengan angka di atas 20% di wilayah-wilayah tersebut. Ini dari sisi ketentuan kemenangan berdasarkan geografis wilayah itu sudah selesai. Tidak ada masalah. Oke, untuk quick count ini kan berarti sudah berapa persen suara yang kemudian masuk Mas untuk quick count hingga hari ini? Ya sebetulnya kita itu kalau dari lapangan yang laporan itu udah 100%. Tetapi kita kan menampilkan di layar televisi itu data-data yang sudah terkonfirmasi. Sehingga sampai dengan jam segini sudah terkonfirmasi sekitar 90%. Sudah perolehan suara yang masuk itu hampir 90%. Tapi begini, tetap saja ya kan perhitungan yang resmi dari KPU kita masih menunggu ya Mas. Tentu ya. Perhitungan resmi KPU pasti akan menjadi tolok ukur yang nanti kita masih tunggu ini. Kita tidak final di sini itu. Dan tentu saja karena ada pengawasan lewat quick count dari Litbang Kompas, kemudian dari berbagai lembaga. Ini relatif umumnya suara dari KPU itu relatif dapat terjaga. Tidak akan juga dia melebihi 1 atau 2% dari rata-rata quick count yang diselenggarakan oleh semua lembaga survei. Nah itulah sebetulnya manfaat dari quick count itu, yaitu sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi. Agar suara akhir dari kayak KPU itu bisa kita jaga gitu. Oke, jadi ini juga quick count ini adalah sebagai pengawas juga begitu ya? Pengawas pelaksanaan demokrasi. Walaupun kita garis bawahi lagi, tetap saja kita harus menunggu perhitungan resmi atau rekapitulasi dari KPU Republik Indonesia. Betul. Terima kasih Mas Bambang Setiawan, peneliti senior dari Litbang Kompas telah bergabung bersama kami. Nah, saudara, informasi lain yang juga akan hadir, saudara, dari laporan khusus pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.